Pemirsa, CCTV merekam momen kejadian sebelum pembunuhan yang dilakukan Rohmat Trihartanto terhadap kekasihnya Uswatun Hasanah yang jasad ditemukan di koper di Ngawi, Jawa Timur. Beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmat Trihartanto mengajak korban untuk makan malam. Tak nampak jika keduanya bertengkar ataupun cekcok hingga terjadi pembunuhan pada Minggu malam 19 Januari 2025. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam. Sementara itu, Polda Jatim melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmat Trihartanto, pelaku mutilasi, ke psikiater. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka normal, ada gangguan kejiwaan atau psikopat. Pemeriksaan kejiwaan dijalani tersangka selama 6 jam oleh psikolog Polda Jawa Timur. Penyidik juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 bulan, 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas ketiga tersangka, yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Kelasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya, setelah diregister, kepala pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita. Rekonstruksi pembunuhan satpam yang dilakukan anak majikan terhadap korban berlangsung di rumah tersangka. Selain kesal karena sering diadukan pulang malam oleh korban, diketahui korban sakit hati dengan sang ibu. Warga langsung menyoraki kedatangan Abraham Mikael, tersangka pembunuh satpam. Warga geram dengan pelaku yang tega menghabisi karyawannya sendiri pada 17 Januari lalu hanya karena kesal sering diadukan pulang malam ke ibunya. Selamat siang, kami dari Polresta Bogor Kota mengimbau kepada seluruh. Bahkan, momen ibu tersangka menangis saat menemui anak yang bertahan terjadi sebelum rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian yang merupakan rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat. Ada jauh di area rekonstruksi. Sebanyak 33 adegan diperagakan. Bahkan muncul fakta baru, yakni adanya motif sakit hati tersangka kepada sang ibu usai lakukan pembunuhan. Saya nggak tahu anak saya kenapa bisa berbuat seperti itu. Karena dulu dokter-dokter yang rawat
terbarunya ada terjadi pecah kaca. Jadi setelah melakukan pembunuhan, kemudian membuang pakaian, lalu memecahkan kaca kamar ibunya. Tujuannya karena yang bersangkutan atau tersangka ini merasa sakit hati terhadap itu. Setelah pembunuhan atau sebelum? Itu setelah membuang pakaian. Akibat perbuatannya ini, tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral.